Modul 1.4.A.8 Koneksi antar materi. Dalam modul 1.4 saya mempelajari menciptakan budaya positif di sekolah. Menciptakan budaya positif di sekolah dapat dicapai dengan menerapkan disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah, dan segitiga restitusi. Hal ini sangat erat dengan modul-modul yang telah saya pelajari sebelumnya, yaitu terhadap modul 1.1 mengenai filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, 1.2 nilai dan peran guru penggerak, dan 1.3 visi guru penggerak. Dengan menciptakan budaya positif di sekolah, maka saya sebagai guru dapat mencapai tujuan yang telah saya cantumkan di visi guru penggerak. Dan juga dalam menciptakan budaya positif di sekolah sangat erat dengan nilai-nilai dan guru penggerak, di mana di peran guru penggerak salah satunya adalah mendorong kolaborasi. Untuk mendapatkan budaya positif sekolah, hal ini memungkinkan dicapai dengan kolaborasi antar siswa, antar guru, dan bahkan kolaborasi seluruh warga sekolah. Dan dengan memiliki budaya positif, maka saya berharap apa yang menjadi filosofi pendidikan nasional oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, maka hal itu dapat dicapai. Dalam modul 1.4 saya mempelajari bagaimana cara menciptakan budaya positif di sekolah. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh guru dan bahkan seluruh warga sekolah untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Salah satunya adalah disiplin positif. Disiplin positif ini adalah bagaimana cara membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Untuk mendapatkan sebuah disiplin positif, maka saya sebagai guru perlu membuat motivasi terhadap siswa. Motivasi manusia itu dibagi dua, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Namun yang paling baik, saya berharap bahwasanya peserta didik saya memiliki motivasi internal. Karena motivasi internal adalah menjadi satu tujuan utama dari disiplin positif. Hal lain yang perlu diperhatikan untuk membangun budaya positif di sekolah adalah restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pendekatan restitusi ini dalam prosesnya membutuhkan kolaboratif, di mana dalam proses ini saya mengajarkan peserta didik untuk mencari solusi terhadap masalah yang mereka hadapi, dan juga untuk menggali kira-kira apa tujuan mereka bersekolah, kira-kira apa tujuan mereka untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini juga, dalam proses restitusi memungkinkan siswa menyadari cara mereka memperlakukan orang lain. Dan selanjutnya, untuk mencapai budaya positif di sekolah, saya sebagai guru perlu membuat satu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dibangun secara kolaboratif antar siswa dan antar siswa dan guru. Tujuan dari keyakinan kelas ini salah satu adalah untuk mendukung motivasi intrinsik
dan kembali ke nilai-nilai yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Saya meyakini keyakinan kelas ini bisa membangun satu budaya positif terhadap peserta didik, karena ada di sana satu kesepakatan yang dibuat oleh peserta didik, sehingga setiap tindak tanduk mereka bisa melihat dari kesepakatan itu, sehingga apa yang terjadi, mereka sendiri yang membuat kesepakatan dan mereka harus menyadari dan memberi sebuah kesadaran terhadap kesepakatan itu, dan mereka akan mengikuti itu dengan keikhlasan hati mereka. Selanjutnya, untuk menciptakan budaya positif, saya sebagai guru bisa membuat pendekatan-pendekatan terhadap peserta didik yang melakukan kesalahan atau membutuhkan bimbingan, yaitu melalui posisi kontrol. Posisi kontrol guru ini ada 5, yaitu 1 sebagai penghukum, 2 membuat orang merasa bersalah, 3 sebagai teman, dan 4 sebagai pemantau, dan 5 sebagai manajer. Dalam posisi kontrol guru ini bisa dibagi 2 antara posisi positif dan posisi negatif. Posisi negatif yaitu posisi sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah, sedangkan posisi positif yaitu sebagai teman, pemantau, dan manajer. Posisi kontrol guru ini sangat perlu, di mana ketika peserta didik melakukan kesalahan, maka kita bisa membuat pendekatan peran kita sebagaimana sehingga apa yang kita inginkan anak ini lakukan yang lebih baik dapat tercapai. Dan selanjutnya, untuk menciptakan budaya positif, seorang guru perlu membuat sebuah pendekatan segitiga restitusi dalam menangani masalah-masalah siswa. Segitiga restitusi itu adalah 1. Menstabilkan identitas, 2. memvalidasi kebutuhan, dan 3. menanyakan keyakinan. Dalam tahap menstabilkan identitas, guru dapat membuka satu pemahaman terhadap anak bahwasannya setiap orang daripada kita bisa melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh siswa tersebut. Dalam tahap validasi kebutuhan, kita bisa menggali apa-apa alasan daripada peserta didik melakukan hal tersebut. Dan dalam tahap menanyakan keyakinan, kita bisa kembali menanyakan nilai-nilai yang telah disepakati dalam kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Dan kita juga bisa menanyakan kira-kira apa yang akan dilakukan oleh anak tersebut di masa yang akan datang, sehingga hal tersebut atau masalah tersebut bisa diselesaikan dan dia bisa lebih baik lagi. Dalam melakukan segitiga restitusi ini, saya sebagai guru harus memahami betul kebutuhan dasar manusia, di mana kebutuhan dasar manusia itu meliputi kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Dan dari proses segitiga restitusi tersebut, saya sendiri dapat memahami kebutuhan apa atau kebutuhan dasar apa yang perlu dimiliki oleh peserta didik tersebut. Setelah saya mempelajari modul 1.4 mengenai budaya positif, banyak perubahan-perubahan dalam pikiran saya dan hal-hal baru yang saya adopsi dari modul ini. Perubahan tersebut meliputi bagaimana saya melakukan pendekatan dan pemecahan masalah yang dihadapi oleh siswa. Dalam penyelesaian tersebut, bisa saya memiliki beberapa langkah-langkah dan pilihan yang telah diajarkan di dalam modul ini. Dalam modul ini juga mencerahkan pikiran saya sebagai guru bisa memposisikan diri saya dalam posisi kontrol yang telah dipaparkan dari 5 posisi kontrol sebelumnya. Ada beberapa pengalaman yang saya peroleh di dalam kelas, yaitu ketika anak melakukan satu tindakan kesalahan, saya sendiri tidak lagi marah atau naik emosi. Saya hanya cukup mengingatkan terhadap anak-anak tersebut terhadap apa
yang telah disepakati melalui kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Oleh karena itu, keyakinan dan kesepakatan kelas itu sesuatu yang sangat berguna dan sangat baik dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah, khususnya dalam proses pembelajaran. Dan bagaimana perasaan saya ketika mengalami hal-hal yang terjadi dalam kelas, dalam proses pembelajaran ada anak yang tidak mengerjakan tugas. Perasaan saya, dalam hati saya ada rasa emosi, namun dengan mempelajari restitusi, mempelajari posisi kontrol, mempelajari kesepakatan kelas, mempelajari keyakinan kelas, dan budaya positif dalam modul ini, maka saya bisa merasakan bagaimana saya mengontrol emosi saya, sehingga proses dalam pembelajaran itu akan lebih enak dan nyaman. Dan oleh karena itu, modul 1.4 ini sangat memberikan saya banyak pemandangan, pemahaman, dan pembelajaran yang baik dalam mengontrol diri saya sendiri dan bagaimana saya berhadapan dengan peserta didik. Ada beberapa hal yang baik menurut saya yang telah pernah saya lakukan, yaitu biasanya dalam pelajaran bahasa Inggris, kelas bahasa Inggris, saya telah membuat 2 hal, yaitu yang pertama English class value dan yang kedua English class discipline. Di dalam English class value itu saya menuliskan nilai-nilai kelas bahasa Inggris yang harus dimiliki oleh peserta didik. Dan di English class discipline adalah disiplin kelas bahasa Inggris yang harus diikuti oleh peserta didik. Namun hal ini saya pikir perlu diperbaiki, terlebih setelah saya mempelajari modul disiplin positif di 1.4. Karena apa? English class value dan English class discipline itu adalah komunikasi satu arah, yang maksudnya nilai dan disiplin yang saya buat itu adalah berasal dari diri saya sendiri, yang sebenarnya setelah mempelajari modul itu, kesepakatan kelas dan keyakinan kelas harus dibuat bersama, berkolaborasi dengan siswa, di antara siswa dan juga guru lebih baik. Sebelum saya mempelajari modul 1.4 budaya positif, posisi kontrol yang sering saya lakukan adalah pertama membuat orang merasa bersalah, dan posisi kontrol yang kedua adalah teman. Tetapi setelah mempelajari modul ini, posisi yang saya pakai sekarang adalah yaitu posisi kontrol, teman, pemantau, dan kadang-kadang sebagai manajer. Perasaan saya dan perbedaannya adalah ketika saya melakukan posisi kontrol membuat orang merasa bersalah, saya melihat anak tersebut ada jarak dengan saya dan dia merasa bersalah, dan akhirnya mental psikologi dia sedikit agak menurun. Dan setelah saya memakai posisi kontrol sebagai teman dan pemantau, kegairahan, keberanian, semangat dan motivasi yang bisa saya lihat di dalam diri peserta didik semakin meningkat. Dan apa yang saya rasakan dan saya sendiri pun merasa ketika saya membimbing mereka, dan saya merasakan sebuah kelegaan dan sebuah proses yang sangat menyenangkan. Pertanyaannya, apakah saya pernah melaksanakan segitiga restitusi sebelum saya mempelajari modul ini? Sesungguhnya saya belum pernah menerapkan segitiga restitusi sebelum saya mempelajari modul 1.4. Dan setelah saya mempelajari modul 1.4,
tentang restitusi, saya telah mempraktekkannya dalam hal untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Tahapan-tahapan yang saya praktekkan dan cara mempraktekkannya adalah ketika siswa datang terlambat, saya memanggil pada hari tertentu di kantor, dan ketika kami duduk bersama dan saya berbincang dan melakukan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Saya mengatakan bahwasannya datang terlambat itu bisa dialami oleh siapa saja. Dan tahapan berikutnya, saya membuat langkah validasi kebutuhan. Saya menanyakan juga terhadap anak tersebut, pasti ada alasan dia kenapa dia terlambat, dan dia menceritakannya. Dan selanjutnya saya lanjut ke langkah ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Saya menanyakan ke anak tersebut nilai-nilai yang telah disepakati di dalam kesepakatan kelas dan apa yang bisa dipelajari dia dari situ. Dan setelah itu saya melihat ada perubahan yang menyenangkan dari anak tersebut, dan untuk pertemuan berikutnya dia datang tepat waktu. Dan menurut saya, hal-hal yang mungkin yang bisa dipelajari dalam menciptakan budaya positif di kelas atau di sekolah adalah masalah restitusi mungkin bisa dilakukan bersama orang tua. Dan masalah restitusi ini juga langkah-langkahnya bisa juga kita lakukan secara berkelompok, dan bisa juga dilakukan antara guru dan kepada satu siswa atau satu guru terhadap beberapa siswa. Mungkin ini menjadi satu pemikiran saya, apakah ini nanti sesuatu yang memungkinkan untuk dilakukan. Demikianlah masalah koneksi antar materi di modul 1.4.A.8. Saya Resmond CGP Angkatan 5 asal SMA Negeri 7 Binjai. Salam dan bahagia.